welcome to my YouTube channel, Masrurah Saadah. Di video kali ini aku bakal bahas saham yang akan listing di bursanya kita miliknya Grup Bakri, yaitu VKTR. Bagi yang penasaran prospektusnya, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Nah, PT VKTR Teknologi Mobilitas ini berdiri pada tahun 2007. Kegiatan usahanya adalah perdagangan besar mobil dan motor listrik, suku cadang dan perhiasan mobil, serta pengecoran besi. Nah, momentum IPO kali ini tuh tepat banget karena kendaraan listrik ini lagi booming di mana-mana. Apalagi pemerintah juga memberikan insentif nih untuk mendorong percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini itu dilakukan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat dengan penggunaan kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan. Dan baru-baru ini Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menandatangani MOU dengan raksasa mobil listrik di Tiongkok yaitu BYD. Dan VKTR ini sudah menjalin kerjasama dengan BYD sejak tahun 2018. BYD adalah brand mobil terkenal di China yang kualitasnya tuh bagus saingan beratnya Tesla. Ada data rilis terbaru nih pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, BYD itu mengalami pertumbuhan global EV production sebesar 211% dan itu melebihi pertumbuhannya Tesla. Tentunya semoga ini berpengaruh positif terhadap IPO-nya VKTR. Ada hal menarik lagi nih dari VKTR. Saat ini VKTR sudah mengantongi kerjasama sebagai pemasok komponen suku cadang mobil Hino Truk. Perjanjian ini efektif mulai tanggal 1 April 2022 sampai tanggal 25 Maret 2025. Dan menurutku perjanjian ini bagus banget karena akan sangat menguntungkan bagi VKTR seharusnya ya. Nggak cuma itu, VKTR juga sudah menandatangani banyak kerjasama dengan instansi maupun perusahaan besar lainnya. Di sini aku nggak sebutin semua kerjasama yang sudah terjalin antara VKTR dan instansi besar lainnya. Aku cuma taruh beberapa highlight yang aku tampilkan. Lanjut kita lihat struktur pemegang sahamnya. Di sini kita sudah tahu lah ya bahwa pemegang saham utamanya itu adalah Grup Bakri melalui PT Bakri & Brothers yang sudah lebih dulu listing di bursanya kita dengan kode BNBR. Kepemilikannya itu sebanyak 56,94%. Ada juga kepemilikan dari PT Bakri Metal Industry, kepemilikannya itu sebanyak 27,56%. Dan ada PT Quantum Akselerasi Indonesia, kepemilikannya sebanyak 15,50%. Aku suka nih struktur IPO yang kayak gini, kepemilikannya ramping, jadi cuma 3 instansi atau perusahaan yang memegang, nggak terlalu banyak. Dan seperti biasa ya guys ya, Grup Bakri ini perusahaannya punya ciri khas khusus, yaitu hutangnya besar, gak mau bayar hutang tapi maunya investasi terus. Kalau ibaratnya tuh kayak temen yang suka minjem uang, giliran ditagih gak mau bayar tapi instastorynya hedon terus. Lanjut kita lihat struktur IPO-nya. Saham yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 87.500.000 lot atau sebanyak 20%. Harga penawarannya di Rp100 sampai Rp130. Potensi dana yang akan diperoleh itu sebanyak 1,1 T. Arahnya berada di 35% dan ARB-nya itu 15%. Untuk underwriter-nya ini sangat menarik karena bukan kaleng-kaleng semua. Ada KI, Cipta Dana Sekuritas, ada IF, Sambal Sekuritas, dan LG Trimega Sekuritas. Semoga aja bisa arah ya. Dan sebenarnya aku agak underestimate sama IF sih, karena biasanya kadang dia itu suka guyur. Tapi semoga aja di IPO-nya VKTR ini dia berlaku baik. Struktur IPO-nya VKTR ini mirip-mirip dengan struktur IPO-nya ADMR. Makanya aku berharap semoga nanti nasibnya akan bernasib sama dengan ADMR. Di saham ini ada lock-up period selama 8 bulan. Jadi buat yang punya saham ini di bawah harga IPO, dia tidak boleh menjual sahamnya selama 8 bulan. Well, lanjut kita lihat rencana penggunaan dana IPO-nya. Sebanyak 39,93% itu akan digunakan untuk capex dan 11,59%-nya itu akan digunakan untuk diberikan kepada perusahaan anak yaitu PT Bakri Autopart. Sebanyak 2,49% akan digunakan untuk bayar hutang kepada PT Tambaratama Mandiri dan sebanyak 1,38% akan digunakan untuk bayar hutang ke AMS. 44,61%-nya lagi akan digunakan untuk OPEX atau modal kerja. Kalau kita lihat dari rencana penggunaan dana IPO-nya ya cukup oke lah, bagus ya. Dilihat dari komposisi karyawannya juga menarik karena sudah terlihat jelas bahwa VKTR ini adalah perusahaan yang besar dan beroperasi aktif.
Cuma di sini aku tuh heran, kenapa perusahaan yang sudah skala besar, kliennya juga dari perusahaan-perusahaan besar, tapi ekuitas saldonya itu masih defisit. Kayak yang ngapain sih jualan banyak tapi tidak menguntungkan? Oke, langsung aja kita lihat laporan keuangannya. Dari segi pendapatan, dari tahun ke tahunnya itu mengalami peningkatan. Di tahun 2020 pendapatannya itu sebesar 363,6 M, dan di tahun 2021 pendapatannya 679,2 M, di tahun 2022 pendapatannya 1,1 triliun. Tapi dari laporan penjualan neto ini aku notice satu hal, kontribusi dari penjualan kendaraan itu tidak banyak. Kendaraan listrik yang jadi good branding atau yang sering di-up ke media itu ternyata masih angin segar. Lihat aja di prospektusnya, ternyata mereka itu baru menjual 30 unit bis listrik, padahal ini yang digembar-gemborkan. Sumber pendapatan utama mereka itu dari pengecoran besi dan baja yang menghasilkan spare part otomotif. Di sini ini menyumbang 87,5% terhadap pendapatannya VKTR. Sedangkan penjualan kendaraan listrik itu menyumbang 12,7% terhadap pendapatannya VKTR. Tapi di sini aku masih optimis sih, karena ya memang mungkin puncak kejayaannya kendaraan listrik itu berada di tahun 2025 sampai 2030. Masih proses lah ya, karena masyarakat kalau kita lihat sekarang masih banyak yang menggunakan kendaraan seperti biasanya. Cuman pelan-pelan beralih ke kendaraan listrik. Oke, lanjut kita lihat di laporan laba ruginya. Di sini pada tahun 2020 mereka mengalami kerugian sebanyak 140,6 M, dan di tahun 2021 mereka berhasil mencetak laba sebanyak 20,9 M. Di tahun 2021 mereka berhasil mencetak laba lagi sebanyak 49,6 M. Oke, kita lihat ke laporan keuangan dari sisi aset. Pada tahun 2020 total aset mereka itu 601,7 M, dan di tahun 2021 total asetnya 770,2 M. Di tahun 2022 total asetnya sebanyak 1 triliun. Kalau kita lihat di sini total asetnya itu didominasi oleh hutang. Oke, lanjut kita lihat ke bagian liabilitas. Di tahun 2020 total liabilitasnya mereka itu sebanyak 462,4 M, dan di tahun 2021 total liabilitasnya 758 M. Di tahun 2022 total liabilitasnya itu sebanyak 139,3 M. Kalau kita lihat di sini cash flow-nya di bagian sini tuh agak mengkhawatirkan karena kas OPS-nya mereka itu negatif dan kas pendanaannya mereka itu positif. Langsung aja kita lihat ke bagian ekuitas. Di sini total ekuitas pada tahun 2020 itu 139,3 M, dan di tahun 2021 itu 187,3 M. Di tahun 2022 total ekuitasnya mereka 274,9 M. Oke, lanjut kita ke bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu bagian valuasi. Di sini secara price to sales VKTR ini berada di 4,1 kali sampai 5,3 kali, dan price to earning-nya itu berada di angka 88,2 kali sampai 114,7 kali. Dan untuk PBV-nya itu sebanyak 4,1 kali sampai 4,3 kali. Sebenarnya di prospektus sendiri itu sudah dijelaskan juga, ada indikatornya, mereka itu menggunakan indikator PBV dan PER. Untuk PBV-nya mereka juga membandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau di mereka untuk perseroan itu PBV-nya di angka 4,24 kali, terus PER-nya itu di angka 45,66 kali, dan IPS-nya itu 2,19. Di prospektusnya itu juga dijelaskan bahwa rata-rata perusahaan sejenis domestik itu PBV-nya itu di angka 0,84 kali dan PER-nya itu di 8,79 kali. Dan untuk EPS-nya itu 66,10 kali. Kalau kita lihat di sini berarti valuasinya mereka itu mahal, termasuk mahal banget. Untuk EPS-nya pun mereka sangat ketinggalan jauh karena rata-rata untuk perusahaan domestik yang sejenisnya mereka itu EPS-nya sebesar 66,10, sedangkan mereka itu di angka 2,19. Di sini aku pribadi akan memanfaatkan momentum IPO VKTR ini dengan dasar pertimbangan satu, karena sektor bisnis kendaraan listrik itu lagi hype dan diperkirakan akan booming di tahun 2025 sampai 2030. Di tahun 2050 diperkirakan publik secara global itu akan beralih ke kendaraan listrik semua. Terus yang kedua itu karena ini grup Bakri, aku percaya bahwa grup Bakri tidak akan membiarkan emitennya longsor di pasar modal di hari pertama. Terus yang ketiga, dasar pertimbangan aku itu karena underwriternya itu dari KI, IF, dan juga LG, tiga sekuritas besar yang sudah terbukti
bahwa mereka itu kebanyakan sukses untuk mengawal saham IPO di market. Kalau dia tuh listing di harga 100, aku bakal full power. Tapi kalau nanti listingnya di harga 130, aku akan mempertimbangkannya lagi. Mungkin di angka 50-75% dari modal. Itu dia review IPO VKTR dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian bisa komen kalian mau aku buatin video apa lagi.